Bab 2146. Apa yang terjadi? Ketiga penjaga itu terkejut melihat apa yang terjadi. Setelah itu mereka bertukar pandangan, tidak yakin satu sama yang lain. Mereka tadi mengira bahwa organisasi Drakmar bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Dan Iwan bahkan tidak akan bisa melewati gerbang utama. Namun bukan saja para penjaga tidak menghentikan Iwan sama sekali. Mereka juga tampak sangat sopan kepada Iwan, seolah-olah mereka mengenalnya. Ini jauh melebihi ekspektasi mereka dan benar-benar membuat mereka lengah. Namun mereka memikirkannya dan Departemen Keamanan Nasional hanyalah departemen bawahan organisasi Drakmar. Kedua penjaga di depan mereka hanyalah penjaga keamanan rendahan. Mereka bahkan bukan bagian terendah dari organisasi Drakmar. Iwan mengetahui mereka berdua bukanlah hal yang perlu dispesialkan. Mereka mungkin mengenal Iwan secara kebetulan. Dengan mengingat hal itu, mereka menjadi lebih tenang, tidak memikirkan masalah ini. Tuan Busnadi, apakah Anda memerlukan sesuatu? Kedua penjaga itu bertanya, tidak yakin mengapa Iwan membawa begitu banyak orang. Oh begini, ketiganya adalah penjahat. Saya ingin menyerahkan mereka kepada Tuan Jayadi dan Jamadi untuk ditangani. Iwan menunjuk ke arah ketiga penjaga itu dan menjelaskan. Yang Iwan maksud tentu saja adalah bawahannya, yaitu Harun dan Anto. Karena organisasi Drakmar jarang berurusan dengan urusan pribadi antara seniman bela diri, dan ketiga penjaga itu bukanlah penjahat yang jahat. Dia tidak memiliki bukti untuk mengurung mereka atas kejahatan mereka. Jika Iwan ingin mereka dikurung selama 10 tahun, Iwan memerlukan Anto dan Harun untuk menyelidiki apa yang telah mereka lakukan. Kalau tidak, dia tidak berhak memenjarakan mereka bertiga, bahkan jika dia adalah anggota berpangkat tinggi dari penjaga naga Platinum. Selain itu, Iwan sudah menelpon Anto dan Harun dalam perjalanan, namun mereka kebetulan sedang sibuk di luar dan tidak berada di dalam pada hari itu. Namun segera mereka menerima teleponnya, mereka segera bergegas kembali. Mereka masih dalam perjalanan. Ya baiklah, kita masukkan mereka ke ruang interogasi dulu, ucap kedua pengawal itu. Tepat setelah itu mereka memanggil beberapa rekan mereka, membantu Iwan memasukkan ketiganya ke ruang investigasi. Spencer, Stephen, tunggu aku di dalam mobil ya. Iwan mengikirkannya dan memerintahkan Syab bersaudara. Syab bersaudara bukan bagian dari organisasi Drakmar. Lebih baik mereka tetap berada di luar. Ya, mereka mengakui kembali ke mobil. Setelah itu, Iwan masuk ke dalam dan menuju ruang interogasi. Di dalam ruang interogasi, Iwan berjalan ke meja dan duduk, menunggu Harun dan Anto tiba. Di depannya ada 3 penjaga. Mereka bertiga duduk di bangku dan wajah mereka terlihat masam. Bab 2147. Iwan, apa yang kamu coba lakukan di sini? Penjaga kelima bertanya dengan dingin, tidak mengerti apa rencana Iwan. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku berencana menyerahkanmu ke organisasi Drakmar. Kalian bertiga harus bertobat atas dosa-dosamu di penjara. Iwan mengejek. Apa? Kamu mencoba membuat organisasi Drakmar mengurung kita? Lelucon yang luar biasa. Mendengar itu, ketiganya pun sangat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Iwan, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Organisasi Drakmar bekerja dengan bukti ketika mereka menangkap orang. Kamu tidak punya bukti apapun, tapi kamu ingin organisasi Drakmar menangkap kita? Itu hanya mimpi belaka. Setelah ketiga penjaga itu kembali ke dunia nyata, mereka memasang ekspresi mengejek di wajah mereka, memandang Iwan seolah dia idiot. Mereka bertiga tahu bahwa organisasi Drakmar bertanggung jawab menjaga ketertiban di dunia persilatan. Bos Selatan adalah raja dunia bawah. Dia memiliki banyak kekuasaan di sana, dan dia sangat berpengaruh. Mereka bertiga adalah bawahan Bos Selatan dan bukan penjahat. Organisasi Drakmar tidak akan melakukan apapun terhadap mereka untuk mencegah kekacauan di dunia bawah. Namun Iwan sepertinya memiliki sesuatu yang salah dengan kepalanya. Sebenarnya ingin organisasi Drakmar mengurung mereka tanpa bukti apapun. Bukankah itu tindakan yang bodoh? Jika tidak ada bukti, itu bisa ditemukan. Kalian bertiga adalah bawahan Bos Selatan. Kalian telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya.
Jika organisasi Drakmar ingin menyelidiki beberapa kejahatan kalian, bukankah begitu sangat mudah? Iwan mencibir. Itu, mereka bertiga terdiam. Seperti yang Iwan katakan, mereka bertiga adalah bagian dari dunia bawah. Mereka melakukan beberapa hal ilegal sebelumnya. Jika organisasi Drakmar ingin menyelidikinya, tidak akan sulit untuk mengurung mereka, setidaknya selama 3 hingga 5 tahun. Namun mereka memikirkannya dan segera menyadari bahwa itu tidak masuk akal. Dunia bawah adalah tempat yang kacau balau. Kekerasan adalah hal yang biasa di dunia bawah, dan tidak ada seorang pun yang bersih. Bos Selatan memiliki banyak bawahan. Selain mereka bertiga, sisanya juga melakukan beberapa kejahatan sebelumnya. Orang-orang di organisasi Drakmar adalah orang-orang yang sibuk. Mereka tidak akan memeriksa ketiganya tanpa alasan. Selain itu, organisasi Drakmar selalu menutup mata terhadap konflik pribadi kecuali jika mereka melewati batas. Jika organisasi Drakmar memutuskan untuk bertindak gegabah melawan orang-orang di dunia bawah, hal itu akan menyebabkan kekacauan dan bahkan mungkin menyebabkan Bos Selatan memberontak sehingga mengganggu keseimbangan dunia persilatan. Itu tidak akan berguna bagi organisasi Drakmar. Hei bocah, berhentilah bersikap keren di depan kami ya. Seolah-olah organisasi Drakmar akan menyelidiki kejahatan kami hanya karena kamu yang memintanya. Kamu pikir kamu itu siapa? Penjaga keenam mengejek Iwan, merasa Iwan hanya terlalu banyak bermimpi. Tentu saja, bukan hanya dia, bahkan penjaga ketiga dan kelima pun berpikiran sama. Mereka bertiga tidak berpikir bahwa organisasi Drakmar akan mendengarkan Iwan sama sekali. Kedengarannya tidak realistis. Kalian akan segera tahu kalau itu akan terjadi, Iwan berkata dengan tenang. Bab 2148. Hentikan omong kosong, Iwan. Kamu harusnya tahu kekuatan Bos Selatan ya. Dia bukan seseorang yang harus kamu ajak main-main. Aku memperingatkanmu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan kami bertiga pergi sekarang juga. Kalau tidak, Bos Selatan tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Penjaga keenam mengancam. Ya, penjaga keenam benar. Iwan, kamu harusnya tahu posisimu. Bos Selatan mempunyai begitu banyak ahli di bawahnya. Dia bukan anak kecil tanpa kekuatan atau latar belakang yang bisa kamu lawan. Sebaiknya kamu patuh dan biarkan kami pergi. Kalau begitu, berikan Bio Farma padanya. Kamu mungkin akan diberi hadiah olehnya pada akhirnya. Kamu bahkan mungkin menjadi salah satu penjaga seperti kita bertiga. Menikmati kehidupan mewah. Itu jauh lebih baik daripada nasib yang aku akan menunggumu di masa depan. Penjaga kelima tiba-tiba berpikir dan mencoba membujuk Iwan untuk bergabung dengan Bos Selatan. Dia tahu bahwa Bos Selatan adalah seseorang yang menghargai bakat. Meski keduanya memiliki dendam kepada Iwan, Iwan sudah mampu mengalahkan dia dan penjaga ketiga dan keenam di usia yang begitu muda. Iwan adalah bakat yang sangat langka. Bos Selatan mencoba menyingkirkan Iwan berkali-kali karena grup Bio Farma. Jika dia dapat mengambil kesempatan untuk membujuk Iwan agar bergabung dengan Bos Selatan dan menyerahkan grup Bio Farma, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tolong, kamu tidak perlu menggunakan nama Bos Selatan untuk menakutiku. Orang lain mungkin takut padanya, tapi aku tidak. Iwan mendengus, tidak memikirkan ancaman apapun. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Iwan, jangan berpikir kamu sehebat itu hanya karena kamu mengalahkan kami bertiga. Sudah kubilang, Bos Selatan tidak hanya sudah berada di tahap yang guna, tahap akhir. Dia masih punya banyak bawahan yang berada di tahap semi yang guna ke atas. Bahkan ada beberapa tingkat menengah yang guna. Melawan dia sama saja dengan bunuh diri, kata penjaga kelima dengan dingin. Meskipun mereka bertiga sudah gagal dalam rencananya menghadapi Iwan, dengan dendam Iwan terhadap Bos Selatan, jelas Bos Selatan tidak akan melepaskan Iwan dengan mudah. Jika tidak ada kejutan, Bos Selatan akan mengirimkan ahli yang lebih kuat untuk melawan Iwan. Iwan pada akhirnya akan mati. Mereka bertiga sama sekali tidak mengira bahwa Iwan bisa melawan Bos Selatan. Itu tidak mungkin. Sebelum mereka menyelesaikan pemikirannya, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Pada saat itu terdengar ketukan pintu. Tepat setelah itu pintu pun terbuka dan Harun serta Anto berjalan masuk. Mereka berdua berjalan ke arah Iwan. Anto dan Harun melapor, "Kami mohon maaf karena terlambat Tuan Busnadi." Sebelum mereka mendekat, Anto dan Harun membungkuk kepada Iwan.
Bab 2149. Tuan Kusnadi, ketiga penjaga itu tercengang melihat pemandangan itu. Mereka pun saling bertukar pandangan kaget satu sama yang lain. Mereka semua adalah anggota dunia bawah dan mereka pernah bertemu dengan orang-orang dari organisasi Drakmar beberapa kali. Mereka bertiga mengenali Anto dan Harun, dan mereka tahu bahwa keduanya memiliki peringkat yang cukup tinggi di organisasi Drakmar wilayah selatan dan merupakan pengawal naga emas tingkat kedua. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka berdua akan bersikap begitu sopan kepada Iwan saat mereka muncul, bahkan meminta maaf padanya karena terlambat. Itu benar-benar mengejutkan mereka. Tiba-tiba mereka diliputi keterkejutan dan perasaan tidak enak muncul di hati mereka. Apakah Iwan menjadi bagian dari organisasi Drakmar? Dia bahkan bisa menjadi penjaga naga emas tingkat pertama. Penjaga kelima dan keenam merasakan jantung mereka berdetak kencang, sepertinya memahami sesuatu. Dulu ketika mereka menemani Roni dan keluarga ke kediaman keluarga Salim, saat konfrontasi pertama mereka dengan Iwan meminta keduanya untuk menangkap Roni sebelumnya. Pada saat itu mereka bertanya-tanya, mengapa Anto dan Harun mendengarkan seseorang seperti Iwan menangkap Roni tanpa alasan. Namun pada saat itu setelah melihat betapa hormatnya keduanya pada Iwan, mereka sepertinya menyadari momen tersebut. Iwan mungkin adalah bagian dari organisasi Drakmar wilayah selatan sama seperti Harun dan Anto. Selain itu, peringkat Iwan lebih tinggi dari dua lainnya dan setidaknya merupakan penjaga naga emas tingkat pertama. Kalau tidak mungkin Iwan memiliki kemampuan untuk menginstruksikan mereka berdua untuk menangkap Roni. Omong kosong, siapa bilang Tuan Busnadi hanyalah penjaga naga emas? Aku tidak keberatan memberitahumu hal ini, tapi Tuan Busnadi adalah bagian dari penjaga naga platinum. Harun berkata dengan dingin mengungkapkan identitas Iwan. Apa? Penjaga naga platinum? Bagaimana mungkin? Saat Harun mengatakan itu, rasanya seperti sebuah bom meledak. Ketiga penjaga itu sangat terkejut. Meskipun mereka samar-samar menebak situasinya, mereka bertiga masih tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan menjadi bagian dari organisasi Drakmar. Dia bahkan adalah penjaga naga platinum tingkat tinggi. Bukan itu saja, berdasarkan apa yang mereka ketahui, penjaga naga platinum adalah pangkat tertinggi di wilayah selatan. Hanya mereka yang berada di tahap yang muna, yang berhak mengambil alih peran tersebut. Namun Iwan berhasil mencapai peringkat tersebut di usianya, itu terlalu sulit dipercaya. Jelas sekali betapa terkejutnya mereka. Tidak heran, pantas saja orang ini begitu kuat. Oh jadi begitu. Ketiga penjaga itu mengalami perubahan ekspresi setelah pulih dari keterkejutannya. Setelah bertarung melawan Iwan, mereka bertiga melihat kemampuan dan skill Iwan. Bahkan jika dia tidak berada di tahap yang muna, Iwan tidak terlalu jauh ke tahap yang muna. Mereka cukup terkejut. Iwan masih sangat muda dan merupakan seseorang tanpa kekuatan atau latar belakang apapun. Mereka tidak tahu betapa dia begitu kuat. Mereka akhirnya mengerti bahwa Iwan adalah bagian dari penjaga naga platinum. Karena itu masalahnya, Iwan setidaknya berada di tahap yang muna. Tak heran jika Iwan mampu mengalahkan mereka. Bab 2150. Penjaga keenam, bukankah tadi kamu bertanya kepadaku siapa yang kukira tadi? Sekarang kamu tahu. Iwan berkata dengan nada mengejek, memandang ketiga penjaga itu seolah-olah mereka adalah badut. Meski Iwan adalah personel non-staff yang identitasnya tidak bisa dibocorkan, Iwan sudah memutuskan untuk mengurung keduanya setidaknya selama 8 hingga 10 tahun. Tidak ada salahnya memberitahu ketiganya pada saat itu. Terlebih lagi ini adalah menyelamatkan banyak masalah setelah mereka mengetahui soal Iwan. Setidaknya mereka akan berhenti memintanya bergabung dengan bos selatan. Justru karena itulah dia tidak berkata apa-apa saat Anto membeberkan identitas seperti itu. Mereka bertiga pun terdiam. Mereka merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka tadi mengira bahwa Iwan hanyalah anak tidak berguna tanpa kekuatan atau latar belakang apapun. Mereka bertiga tidak mengira bahwa Iwan bisa melawan bos selatan.
Namun mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan menjadi penjaga naga platinum yang mulia. Organisasi Drakmar adalah departemen khusus di negara ini. Iwan punya hal seperti itu untuk diandalkan. Itu berarti latar belakangnya jauh lebih hebat dari yang mereka duga. Bahkan jika Bos Selatan 10 kali lebih kuat, dia tidak akan mampu melawan organisasi Drakmar. Ini buruk, bukankah bunuh diri jika Bos Selatan terus melawan Iwan? Mereka bertiga tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah itu mereka saling bertukar ekspresi terkejut. Mereka bertiga mengira Iwan melawan Bos Selatan adalah tindakan bunuh diri. Akhirnya jelas bagi mereka bahwa selama ini yang terjadi adalah sebaliknya. Meskipun Bos Selatan cukup berpengaruh dan organisasi Drakmar tidak akan secara terbuka membantu Iwan menghadapi Bos Selatan demi keseimbangan dan ketertiban, status Iwan sebagai penjaga naga platinum berarti dia tidak akan kalah. Selain itu, Iwan masih sangat muda, tetapi sudah berada di tahap yang muna. Dia jelas bukan seseorang yang membiarkan dirinya diintimidasi. Jika Bos Selatan masih ingin mengambil grup Bio Farma dari Iwan, dia pada akhirnya akan dihancurkan oleh Iwan. Tidak hanya itu, Iwan juga terlalu tertutup. Bos Selatan masih belum mengetahui latar belakang dan keterampilan Iwan yang sebenarnya. Dia tidak tahu apa-apa tentang Iwan. Tidak mungkin Bos Selatan bisa mengalahkan Iwan. Dengan pemikiran tersebut, mereka bertiga mulai merasa prihatin terhadap Bos Selatan. Khawatir Bos Selatan akan mengakhiri hidupnya. Namun mereka tidak lagi khawatir tentang hal itu ketika memikirkan situasinya mereka sendiri. Iwan tiba-tiba menjadi penjaga naga platinum tingkat tinggi. Dengan status Iwan, tidak sulit sama sekali untuk membuat organisasi Drakmar menyelidiki kejahatan mereka. Akan sulit bagi mereka bertiga untuk menghindari penjara kali ini. Pada akhirnya mereka tidak berada dalam situasi untuk mengkhawatirkan orang lain. Benar saja, bahkan sebelum mereka menyelesaikan pikiran mereka, suara dingin Iwan terdengar.